Saat ditanya mengapa tidak mengetuk pintunya, lalu ia menjawab, beginilah seharusnya seorang penuntut ilmu bersikap kepada gurunya. Padahal beliau adalah sepupu Rasulullah dan memiliki kedudukan yang mulia. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Hai, saya Sulistiana Mayanti dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin berbagi nasihat sedikit. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberi kita beribu-ribu nikmat yang tidak dapat kita hitung dengan jari-jari kita ataupun dengan alat yang canggih sekalipun. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang yang sampai saat ini kita rasakan. Salawat dan salam kita sanjung-sanjikan kepada junjungan Muhammad SAW, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di akhirat kelak. Baiklah, di sini saya akan membawakan nasihat yang berjudul adab lebih tinggi daripada ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu merupakan cahaya, namun cahaya tersebut tidak akan memberi manfaat apabila tidak dibingkai dengan adab dan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu yang diangkat derajatnya adalah ilmu yang disertai iman, dan iman tercermin dalam adab serta akhlak yang baik. Jadi, ilmu itu merupakan cahaya, namun cahaya tersebut tidak akan memberi manfaat apabila tidak dibingkai dengan adab dan akhlak yang mulia. Ilmu tanpa adab dapat menjerumuskan seseorang pada kesombongan, merasa paling benar, dan merendahkan orang lain. Sebagai sebuah contoh, saya mengambil kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat muda yang dikenal sebagai lautan ilmu. Meski memiliki kecerdasan luar biasa, beliau sangat menjaga adab kepada para sahabat senior. Suatu hari, ia menunggu di depan rumah seseorang sahabat Nabi hanya untuk bertanya sebuah hadis. Saat ditanya mengapa tidak mengetuk pintunya, lalu ia menjawab, beginilah seharusnya seorang penuntut ilmu bersikap kepada gurunya. Padahal beliau adalah sepupu Rasulullah dan memiliki kedudukan yang mulia. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa adab melahirkan keberkahan ilmu, sedangkan ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan kerusakan. Orang berilmu tetapi tidak beradab akan sulit diterima di tengah masyarakat. Sementara orang yang beradab, meskipun ilmunya terbatas, akan lebih dihormati dan dicintai. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki adab kita, adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada sesama manusia, dan adab dalam menuntut serta mengamalkan ilmu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai penutup, saya mengutip hadis Nabi yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak umatku yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Baik, sekian dari saya.
Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya sendiri. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang sering kita rasakan setiap hari namun sering kita lupakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya muliakan, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama merenungkan satu amalan yang ringan tetapi pahalanya sangat besar dan manfaatnya sangat luas, yaitu bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya soal mengucapkan kata Alhamdulillah, tetapi lebih dalam dari itu. Syukur adalah cara kita memandang hidup dan cara kita memahami bahwa setiap apa yang kita miliki hari ini adalah murni pemberian Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menjelaskan dua hal. Yang pertama yaitu siapa yang rajin bersyukur akan mendapat tambahan nikmat. Yang kedua, siapa yang enggan bersyukur, yang justru mengingkari nikmat, maka ia akan merugikan dirinya sendiri. Teman-teman, mari kita renungkan sebentar berapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan sejak bangun. Kita bisa membuka mata, menarik nafas, duduk, berjalan, makan makanan yang hangat, dan masih diberi usia hingga sampai hari ini. Semua itu nikmat yang sangat besar tetapi sering kita anggap biasa. Padahal ada orang yang bangun tidur di rumah sakit, tidak bisa bergerak, berdiri, bahkan bernafas saja harus dibantu alat. Ada yang bangun di tengah kesulitan hidup yang berat, tetapi kita masih diberi kemudahan oleh Allah. Teman-teman, syukur itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, yang berarti kita sadar bahwa semua nikmat datang dari Allah, tetapi tidak ada yang datang dari diri sendiri. Ketenaran, kesehatan, rezeki, kemampuan belajar, bahkan keimanan, semuanya adalah hadiah dari Allah. Yang kedua yaitu syukur dengan lisan, membiasakan mengucapkan Alhamdulillah. Saat mendapatkan nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Bahkan saat mendapat ujian pun kita diajarkan untuk tetap berkata Alhamdulillah, karena kita yakin Allah sedang menghapus dosa dan menaikkan derajat kita. Yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Bentuk syukur ini adalah bentuk yang paling penting. Jika diberi ilmu, gunakan untuk kebaikan. Jika diberi rezeki, sisihkan sedikit untuk membantu orang lain. Jika diberi waktu, isi dengan hal yang bermanfaat. Dan jika diberi kesehatan, gunakan untuk mendekat kepada Allah. Teman-teman, banyak orang yang hidupnya gelisah bukan karena kurang nikmat, tetapi karena kurang bersyukur. Banyak yang merasa hidupnya selalu kurang, padahal nikmatnya berlimpah. Ini karena fokusnya hanya pada apa yang tidak dia miliki, bukan apa yang sudah ada di tangannya. Ada sebuah kalimat yang bagus. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat kecil tidak akan pernah puas dengan nikmat besar. Artinya, sebelum Allah memberi rezeki yang besar, Allah ingin melihat dulu apakah kita mampu bersyukur dengan rezeki yang kecil yang kita miliki. Selain itu, syukur juga mendatangkan keberkahan. Berkah itu artinya sedikit tapi cukup, bahkan menyenangkan. Banyak orang yang hartanya banyak, tetapi hatinya gelisah takut dicuri. Namun ada orang yang hartanya sedikit, hidupnya tenang karena hatinya penuh dengan syukur. Teman-teman, mari kita jadikan syukur itu sebagai kebiasaan harian. Jadikan syukur sebagai cara berpikir. Jadikan syukur sebagai gaya hidup. Mulai dari hal kecil, semua itu terlalu mahal jika harus dibayar, tetapi Allah memberikannya secara cuma-cuma. Jadi marilah kita meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, karena syukur itu sendiri adalah nikmat yang sangat harus disyukuri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu menuntun kita untuk menjadi hamba yang penuh bersyukur. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam perkataan, perbuatan, dan akhlak beserta keluarga dan seluruh umat hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, khususnya para pemuda yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah ini dan di hari ini, khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar takwa. Takwa tidak hanya cerminan dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam cara kita berbicara, bercanda, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, anak muda adalah generasi yang identik dengan keceriaan, canda, dan tawa. Dalam pergaulan sehari-hari, bercanda menjadi hal yang lumrah, bahkan Islam tidak melarang umatnya untuk tertawa dan bercanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda dengan para sahabatnya. Namun perlu diingat, candaan Rasulullah selalu jujur, tidak menyakiti dan tidak merendahkan siapapun. Di zaman sekarang muncul fenomena yang dikenal dengan dark jokes, yaitu humor gelap. Candaan ini sering kali menjadikan penderitaan orang lain, musibah, cacat fisik, kemiskinan, kematian, bahkan agama sebagai bahan tertawa. Ironisnya, hal ini dianggap biasa dan bahkan keren di kalangan anak muda, terutama di media sosial. Padahal Islam mengajarkan adab yang sangat tinggi dalam berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini dengan tegas melarang kita menjadikan orang lain sebagai bahan ejekan. Apalagi jika candaan tersebut melukai hati dan merendahkan martabat manusia. Hadirin sekalian, seringkali dark jokes ini disampaikan dengan dalih hanya bercanda, namun Islam mengajarkan bahwa lisan adalah amanah, serta kata yang keluar dari mulut kita akan dimintai dan bertanggungjawabannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata yang ia anggap biasa, namun karena kata itu ia terjerumus ke dalam neraka sejauh timur dan barat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sebagai anak muda Muslim, kita harus cerdas dan bijak dalam memilih bahan candaan. Jangan sampai tawa kita menjadi sebab dosa, dan jangan sampai hiburan kita mengundang murka Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT. Marilah kita kembali meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sejati tercermin dalam kemampuan menjaga hati, lisan, dan perbuatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dark jokes ini bukan hanya berdampak pada orang yang menjadi objek candaan, tetapi juga merusak empati dan kepekaan sosial pelakunya. Ketika seseorang terbiasa menertawakan penderitaan orang lain, maka hatinya akan lahir generasi yang miskin beradab dan empati. Sebaliknya, jika anak muda mampu menghindari humor yang sehat
menghadirkan humor yang sehat, mendidik, dan penuh nilai, maka ia telah berdakwah dengan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pedoman utama dalam bermedia sosial dan bergaul. Jika candaan kita tidak mengandung kebaikan, maka diam jauh lebih selamat. Hadirin sekalian, marilah kita jadikan takwa sebagai sarana mempererat persaudaraan, bukan alat untuk merendahkan. Jadikan humor sebagai jalan dakwah, bukan sumber dosa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan lisan kita, melembutkan hati kita, dan membimbing generasi muda Islam menjadi generasi yang berakhlak mulia. Cukup sekian hasil ceramah saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Pangestu ingin membuat video mengenai ceramah untuk keperluan tugas akhir semester dalam mata kuliah praktik retorika dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan kalian dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita beriku nikmat, kesempatan, serta kesehatan agar kita bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Salawat beserta salam ke junjungan alam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syafaatnya yang kita harapkan di kemudian hari kelak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang hijrah. Hijrah pada hakikatnya adalah bagaimana cara kita untuk berpindah ke arah yang lebih baik lagi. Namun seringkali hijrah di masa sekarang ini dipahami hanya sebagai perubahan penampilan, cara berpakaiannya saja, gaya bicara, dan juga simbol-simbol di luar hati kita, teman-teman. Padahal hijrah sejati adalah perubahan dari segi adab, pikiran, hati nurani kita, dan juga tentunya perilaku kita menuju ke arah yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menegaskan bahwa hijrah bukan soal berpindah tempat ataupun berubah pakaian yang lebih sopan ataupun simbol-simbol lain di luar hati kita, teman-teman. Tetapi ini dimaksudkan berpindah dari maksiat ke taat dan lalai menuju sadar. Hijrah juga, teman-teman, tidak dilakukan dengan cara drastis. Kita bisa menjadi sempurna, kita tidak bisa menjadi sempurna dalam satu malam saja, teman-teman. Tetap berproses, teman-teman. Mulailah dari hal-hal sederhana dulu, teman-teman, agar kita tidak terberatkan oleh hijrah kita. Dan dalam proses hijrah, kita juga tidak boleh merasa paling benar
ataupun merendahkan orang lain. Justru seharusnya hijrah membuat kita agar lebih rendah hati, agar lebih sadar diri kita, hati kita lebih peduli kepada sekitar kita. Dan percayalah teman-teman, dakwah terbaik bukan hanya dari perkataan dari perkataan, tetapi dari perbuatan kita, teman-teman. Cukup sekian ceramah singkat saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.